Halo semua, kenalin nama aku Sata. Di video aku kali ini aku mau ngasih tahu cara buat olahan pangan dari bahan pangan hewani yaitu daging sapi. Nah, aku mau ngasih tahu dikit nih mengenai daging sapi. Jadi, daging sapi merupakan bahan pangan hewani yang digemari oleh masyarakat karena memiliki kandungan nutrisi seperti karbohidrat, protein, lemak, dan air. Tapi daging sapi ini masuk ke jenis bahan pangan yang sifatnya perishable atau mudah rusak. Kenapa? Karena daging sapi memiliki kandungan air yang cukup tinggi, yaitu berkisar antara 68 sampai 75%. Jadi kalau mau nyimpen daging sapi nih, suhu yang digunakan harus sesuai supaya nanti daging sapinya nggak rusak. Tapi daripada disimpan gitu aja, mending kita buat makanan dari daging sapi nggak sih? Nah, di video ini aku mau buat rolade daging sapi. Mungkin ada yang belum tahu mengenai rolade, jadi menurut jurnal atau literatur yang udah aku baca, rolade merupakan olahan pangan hewani yang terbuat dari campuran daging yang dicincang. Tapi bisa pakai satu jenis daging aja, di mana dicampur dengan pati atau tepung sebagai bahan pengikat dan tambahan BTP atau bahan tambahan pangan. Nah, metode yang digunakan buat rolade ini yaitu metode moist heat atau wet cooking, di mana metode menggunakan panas yang dihantarkan pada makanan melalui air seperti kuah, saus, dan lain-lain, atau bisa melalui uap air panas seperti pengukusan. Oke, tanpa langsung berlama-lama, kita langsung ke proses pembuatannya. Waktunya buat roladenya. Jadi yang pertama itu wortel dan daun bawang dicuci. Tujuannya biar bersih. Kemudian wortel dan daun bawang yang udah dicuci tadi dipotong kecil-kecil. Biar wortelnya matangnya rata gitu pas sudah selesai dikukus. Nah, setelah itu buat adonan kulit roladenya. Pecahin 2 butir telur ayam, kemudian ditambah dengan 1,5 sendok makan tepung terigu, ditambah setengah sendok teh garam atau sesuai selera, baru deh ditambah 50 ml air putih. Ya, tumpah. Kemudian diaduk deh sampai homogenisasi atau tercampur dengan merata. Nah, kalau udah nyalain api, tunggu teflonnya sampai panas, baru deh adonannya dituang sedikit demi sedikit ke teflon. Usahain jangan ada yang lubang biar nanti roladenya bagus. Jangan lupa dibalik ya. Nah, abis kulitnya jadi, sekarang campur adonan roladenya. Masukin wortel dan daun bawang yang udah dipotong-potong tadi. Di sini ditambahin tepung terigu gitu sedikit, tapi lupa nggak dimasukin. Nah, itu masukin 2 siung bawang putih yang udah dihalusin. Terus ditambahin BTP. Di sini ada garam, merica bubuk, dan kaldu sapi. Nah, setelah semuanya masuk, baru deh dicampur sampai merata, biar nanti rasanya merata. Nah, sekarang disiapin kulit roladenya tadi, diambil adonan yang dibuat. Nah, isiannya ini menyesuaikan aja. Usahain tingginya sama gitu, rata, nggak terlalu tebel ya. Nah, kalau udah digulung deh. Digulungnya perlahan aja biar nanti roladenya itu padat gitu hasilnya dan bagus. Nah, kalau udah dibungkus pakai daun pisang. Di sini pakai daun pisang karena lebih sehat daripada pakai plastik itu. Baru ujung-ujungnya itu dirapiin. Nah, kalau udah semua, kita siapin pancinya. Nah, kalau udah panas, baru deh tadi rolade yang masih mentah kita masukin. Nah, kalau udah semua ditutup dan ditunggu sekitar kurang lebih 25 menit. Nah, udah 25 menit kompornya dimatiin. Habis itu ditunggu dingin baru dipotong. Jadi deh roladenya. Nah, tadi udah jadi roladenya. Udah aku cobain juga. Aku mau ngasih tahu review jujur mengenai pembuatan rolade dari daging sapi. Nah, di sini aku mau review uji organoleptik, yaitu ada warna, ada tekstur, kemudian ada flavor.
Nah, menurut yang tadi udah aku lihat, warna dari daging sapi yang dihasilkan itu bagian dalamnya warna coklat, kemudian yang bagian luar itu keabuan gelap. Kenapa dia bisa berubah warna? Jadi perubahan warna itu karena pigmen daging yaitu myoglobin mengalami oksidasi dan berubah menjadi methioglobin. Kemudian di tekstur dari rolade yang dihasilkan itu empuk, padat gitu karena terjadi pengurangan air. Pengukusan tadi kan dilakukan selama kurang lebih 25 menit. Pengukusan itu menyebabkan banyaknya air yang keluar sehingga terjadi proses koagulasi yang membuat tekstur daging menjadi padat. Kemudian ini ada flavor. Flavor yang dihasilkan itu harusnya enak, gurihnya pas, kemudian rasa dagingnya itu sangat kuat karena memang menggunakan tepung yang lebih dikit gitu. Nah, rasa ini dihasilkan dari daging itu sendiri juga karena merupakan ciri khas dari daging gitu. Ada juga yang menjuluki daging itu sebagai the most delicious food karena memang dia tanpa ditambahin TTP itu juga udah enak gitu. Nah, rasa yang enak itu juga selain dari dagingnya sendiri juga disebabkan oleh bahan tambahan pangan yang ditambahin. Di sini aku pakai mononatrium glutamat, dinatrium iosinat, dan guanilat yang berfungsi sebagai mengawetkan makanan, kemudian membuat makanan menjadi lebih baik yaitu renyah atau enak di mulut, kemudian memberikan warna dan aroma yang lebih menarik sehingga menambah selera makan, meningkatkan kualitas pangan, dan menghemat biaya. Kemudian di sini ada pengaruh proses pemasakan terhadap perubahan protein dan lemak. Kita masuk ke protein. Kadar protein berkurang karena mengalami penguapan selama proses pengukusan. Karena suhu yang digunakan tinggi, jadinya protein akan terdenaturasi dan membentuk struktur protein yang lebih sederhana. Kemudian daging sapi itu juga mengalami proses pengukusan kan tadi. Nah, menyebabkan denaturasi protein sehingga protein itu kehilangan gugus asidik dan menyebabkan nilai pH daging itu meningkat gitu. Kemudian ke lemak. Lemak di sini pengukusan menyebabkan sebagian lemak meleleh keluar dari bagian-bagian daging karena semakin tinggi kadar air yang keluar dari bahan pangan dikukus kan dia nanti air yang ada bahan pangan kan menguap. Jadi semakin besar kadar lemak yang hilang dan nutrisi lain yang hilang juga karena proses pengukusan. Di sini aku mau nyimpulin. Jadi kesimpulan dari aku, kalau kita mau buat rolade, suhu dan waktu pengukusan itu harus diperhatikan agar dia sesuai. Kenapa? Karena supaya protein dan lemak itu yang hilang itu sedikit dan warna, tekstur serta flavor yang dihasilkan itu enak gitu. Oke, cukup itu video dari aku. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di next video. Dadah semuanya.